selamat datang di channel YouTube Dewi Jaya. Hari ini gue mau sharing ke kalian tentang pengalaman gue melewati masa-masa jerawat parah di kulit wajah gue. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Gue waktu itu inget banget jerawat gue mulai parah, nggak terkontrol itu waktu gue pertama kali belajar pakai make up, dari mulai foundation, blush on, dan lain-lain. Makanya penting banget kalian tuh harus tahu dulu jenis kulit kalian kayak gimana. Sebenarnya pakai make up itu nggak salah menurut gue ya. Jadi bukan kayak nanti gue takut nih pakai make up terus jadi jerawatan. Nggak kok, selama kalian tahu kulit wajah kalian itu gimana dan cara nanganin kulit wajah kalian itu seperti apa gitu. Makanya penting banget mengedukasi diri sendiri dulu sebelum kita pakai make upan tentang kulit wajah kita dan jenis-jenis produk apa dan make up apa yang emang cocok dengan kulit wajah kita. Salahnya gue waktu itu gue pengen pakai make up tuh karena udah tuh pertama sih ngeliat adik gue yang mulai pakai make up ya, kayak kok jadi pengen juga gitu kan. Terus akhirnya gue mulai pakai. Dulu sih sebelumnya udah pernah kayak coba pakai foundation. Waktu itu gue inget banget gue pakai foundation Wardah yang bentuknya liquid gitu, cair. Gue tapi nggak ngerti cara makainya juga gitu. Jadi kadang pakai kadang enggak. Terus kayak kok pas pakai malah berantakan gitu, makeupnya bedaknya malah kayak nggak nyatu atau gimana gitu. Akhirnya gue lama nggak pakai juga. Nah, pas mulai make-upan itu dan mulai beredaran banyak beauty vlogger juga waktu itu, akhirnya gue mulai belajar dan mulai bisa. Tapi gue tidak memperhatikan sebenarnya kulit wajah gue tuh seperti apa sih jenisnya gitu. Dan karena gue orangnya kadang juga trader, tahu kan, kalau misalnya kita habis pergi nih jauh atau kita capek nih seharian gitu, paling pulang langsung sholat isya, terus kadang pengennya sih sebenarnya kayak cuma rebahan bentar deh gitu, tiba-tiba ketiduran gitu, terus make up on your skin sepanjang malam itu gitu. Kalau misalnya lu punya kulit yang emang ibaratnya tuh, kalau gue nyebutnya suka bilang kulit badak gitu ya, karena adik gue tuh kulitnya kulit badak gitu. Jadi dia ketiduran gitu ngalamin kasus yang sama, besoknya juga fine-fine aja tuh kulit gitu. Kalau gue kayak gitu, gue langsung jerawatannya itu bukan jerawat yang kecil-kecil tapi langsung jerawat batu, bayangin. Nah terus gue masih belum sadar kayak oh ya udah kan jerawatnya itu tuh nggak langsung banget sih, kayak ada yang kadang langsung gitu, kayak besoknya langsung mulai tumbuh gitu, atau kayak 2 hari setelahnya gitu. Jadi malam ini kejadian kayak gitu, terus besoknya lagi. Nah terus gue orangnya kurang peka gitu, kurang merhatiin. Gue pikir ya udah jerawatan biasa, ya udah pakai skincare juga waktu itu cuma taunya sabun cuci muka aja gitu, dan masih nggak ngerti apa itu double cleansing, terus yang nggak harsh ke kulit gue, yang ternyata kulit gue adalah sensitif, berjerawat ya, dan berminyak parah, nggak tuh lengkap pula ya. Itu yang seperti apa jenisnya produknya yang cocok sama kulit gue nggak tahu. Jadi kayak ya udah pakai apa adanya, padahal udah mulai pakai make up ya kan, yang artinya lo harus benar-benar double cleansing. Kalau enggak ya udah deh wassalam kayak muka gue. Sebelum make upan kulit wajah gue itu bukan berarti kayak super mulus nggak ada jerawatnya, karena emang dasarnya yang gue tahu tuh kulit wajah gue emang berjerawat gitu. Tapi itu ya udah kayak cuma 1-2 gitu kan, beruntusan gitu. Tapi beruntusannya nggak super parah lah, pokoknya nggak bikin gue sampai ngelihat oh my god jerawat on my skin gitu kan, yang super banyak gitu. Nah kalian bisa lihat di foto ini, gila jerawat gue itu parah banget, kayak pipi itu bener-bener banyak banget di sebelah kiri, terus pokoknya bekas-bekasnya parah banget. Nah gue inget banget waktu itu karena jerawatnya gitu parah, akhirnya gue kayak aduh gue pakai apa nih untuk biar bisa nih jerawat gue hilang. Terus gue mulai kayak coba-coba yang waktu itu juga banyak tuh lagi ngetren-ngetrennya, kayak cuka apel. Terus juga kayak cleansing oilnya tuh pakainya coconut oil. Terus gue akhirnya mencoba berbagai produk gitu kan. Mulai cleansingnya gue ganti coconut oil, itu juga katanya bisa bagus buat yang berjerawat. Terus juga gue pakai tonernya cuka apel, kan itu ada kayak
parameter-parameter gitu kan. Nah, kesalahan gue adalah gue tidak memperhatikan bagaimana reaksi produk-produk yang gue ganti itu atau yang gue tambahkan, karena kan gue tadinya kayak cuma tahu facial foam doang. Nah, akhirnya gue menambahkan itu semua kan, kayak harus bersihin muka sebelum pakai facial foam. Gue nggak memperhatikan bagaimana produk-produk itu ke kulit wajah gue. Kayak gue ganti ya udah ganti aja gitu. Terus ini bagus kok katanya, ya udah gue pakai. Nah, ternyata setelah gue kayak ingat-ingat lagi, bekas-bekas jerawat gue itu tuh timbul karena kalian tahu cuka apel itu tuh bener-bener harsh banget ke kulit wajah gue. Gue inget banget ya, waktu itu gue kayak abis cuci muka kan, terus gue pakai toner. Nah, itu tuh bener-bener kayak jerawat literally langsung pecah jadi darah gitu loh. Terus yang sampai kapasnya tuh ada darahnya gitu kan. Terus kayak gue mikirnya waktu itu cuma berarti ini bagus, bego ya gue. Bagus, jerawatnya langsung pecah terus sampai, padahal itu nggak bagus. Dan itu bikin bekas jerawat lo dan juga bikin akhirnya kulit lo bopeng-bopeng. Karena apa? Si cuka apel ini berarti ke kulit wajah gue yang jerawat itu belum belum waktunya untuk keluar, belum mau keluar sendiri gitu. Terus akhirnya lu paksa, terus langsung pecah lagi, berdarah gitu. Akhirnya kulit wajah gue jadi bopeng sama ada bekas-bekasnya, itu pasti gitu. Jadi gue tidak memperhatikan itu, dan gue sampai melakukan itu tuh sampai kan lu tahu kan yang cuka apel itu kan yang gede banget segini loh, yang gede banget gitu. Itu tuh sampai gue dua kali pakai. Bayangin betapa tidak memperhatikannya gue. Jadi kalau misal kalian emang mulai kayak gimana ya, nyari produk-produk yang emang cocok nggak sih sama kulit wajah gue, emang sih kayak antara salah nggak salah ya, kita mau nyari produk nih buat wajah kita biar jadi lebih baik, tapi ya mau nggak mau kita harus nyoba kan itu produknya. Kita nggak mungkin tahu tuh produk cocok apa enggak sama kulit wajah kita kalau nggak kita coba. Nah, yang mesti diwanti-wanti ya itu mungkin kalian benar-benar perhatiin, atau kalian tuh benar-benar pelan-pelan gitu ngegantinya, nggak langsung semua diganti gitu. Misalnya dari pembersih wajahnya dulu tuh yang pertama. Kalau gue waktu itu nyari pertama di leher dulu gitu, terus satu di bawah kuping. Kalau misalnya merah berarti nggak cocok. Cuma gue kadang juga anaknya nggak yang setelatan itu, ya Allah, kayaknya nungguin pergerakan 3 hari gitu ngelihat merah kulit leher gue atau belakang telinga gue itu gatel atau gimana gitu karena pakai produk itu kayak lama banget, ya nggak sih? Ya gitu. Tapi baiknya sih sebenarnya seperti itu setelah gue cari tahu. Terus hal yang bikin jerawat gue makin parah juga, waktu itu gue inget banget, gue waktu itu lagi skripsi, terus gue lagi stres, pokoknya ya skripsi penuh tekanan gitu kan, hormon gue gak stabil, dan akhirnya gue waktu itu sempet gak menstruasi sampai 2 bulan. Dan gue baru nyadarnya pas udah akhir bulan, oh ya gue bulan ini belum dapat ya, terus pas udah akhir bulan lagi, oh ya gue bulan ini belum dapat juga ya gitu. Itu tuh bener-bener gue tipe yang menstruasinya telat, itu tuh larinya ke jerawat di muka gue. Makanya kalian tuh perlu banget juga menurut gue tuh ya nyatet kapan sih bulan kemarin kita menstruasi. Terus kalau misalnya kalian udah telat gitu, menurut gue tuh butuh sih kayak ngebantu gitu, kayak suplemen yang ngebantu untuk mendorong ngeluarin darah kotor gitu, atau menstabilkan hormon kalian. Kalau gue biasanya tuh minum zinc. Gue di sini juga ada buku ini tuh buku buat ngebantu kalian untuk lebih tahu sih tentang menstruasi, dan menurut gue itu ngebantu. Di sini juga ngasih tahu banyak pengetahuan tentang macam-macam darah gitu, yang menurut gue itu perempuan butuh banget untuk tahu. Terus gue akhirnya nyari-nyari tahu juga sebenarnya kalau misalnya tentang jerawat kayak gini, jerawat gue kan yang benar-benar jerawat batu gitu kan ya, yang aduh parah deh pokoknya, udah jerawat batu, beruntusan, jerawat biasa juga ada gitu yang susah banget hilang. Dan gue udah kayak coba berbagai macam produk gitu, dari yang kayak misalnya kentang gitu kan buat ngilangin flek-flek hitam dan yang lainnya, itu nggak begitu ngaruh juga. Terus juga kopi di scrub gitu, terus malah jerawat gue pada pecah. Terus selain kayak tadi cuka apel, jadi kalau menurut gue sih kalau misalnya kalian mau nyoba produk-produk yang emang kelihatannya sih ada beberapa yang aman gitu kan, kayak timun atau kentang atau yang lainnya gitu,
Bagus sih, tapi kalau gue pribadi akhirnya menyimpulkan dari pengalaman gue bahwa tetap aja skincare yang emang udah distandarisasi prosesnya itu untuk skincare itu jauh lebih bagus daripada lo benar-benar kayak lemon literally lu peres terus lu taruh di wajah lu gitu. Karena itu beda sama emang yang lemon udah diekstrak atau diapalah bahasa ininya ya, dunia perskincarean, dan udah pokoknya udah jadi untuk ya udah ini buat kulit wajah gitu. Itu beda. Jadi lebih berhati-hati sih, apalagi kalau lu punya kulit sensitif kayak gue. Udah sensitif, berjerawat, berminyak pula. Nah, itu lengkap. Terus juga kalian harus memperhatikan kayak sekarang kan banyak beauty vlogger, sebenarnya mereka juga emang nggak salah juga nyari tahu tentang itu atau dengerin mereka. Gue juga kayak gitu, dan gue di sini kan istilahnya berbagi sama kalian juga kan melalui channel YouTube gue tentang pengalaman gue tentang jerawat. Nah, kalian harus kayak lihat-lihat gitu, itu tuh bahan-bahan yang emang wajar nggak sih ditaruh di kulit gitu, kayak misalnya baking soda. Kadang kan waktu itu juga pernah kan kayak baking soda buat ini buat itu, baking soda gitu kan, kayak harsh gitu, gimana ya, dipikirinnya aja tuh kayak masa iya sih, terus bakal harsh ke kulit tuh, mendingan gak usah gitu, avoid it. Jadi ya lebih milih-milih lah pokoknya. Sekali lagi, apalagi kalau kalian punya kulit sensitif, berjerawat, dan berminyak kayak gue, lebih hati-hati dan lebih memperhatikan kandungan dan seperti apa sih kulit sensitif, berjerawat, berminyak itu seharusnya pakai produk yang kayak gimana. Terus juga menurut gue dari pengalaman gue, memakai sunscreen itu penting. Jawabannya ada di video selanjutnya, makanya sekarang klik tombol subscribe-nya dan juga loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi dari video terbaru gue nanti. Klik like dan share juga ya, dukung gue terus biar bisa bermanfaat untuk kalian semua. Untuk sunscreen ya, itu menurut gue minimal itu SPF 50. Nah, terus juga gue baca-baca dan nonton-nonton, akhirnya gue juga jadi tahu kalau misalnya kita berjerawat dan ada masalah, itu yang paling penting pertama cari produk-produk skincare yang emang bikin hidrasi kulit. Jadi kulit kita tuh jangan sampai dehidrasi. Jadi jangan fokusnya ke jerawat dulu, tapi bikin gimana caranya kulit kita terhidrasi dengan baik. Itu ngebantu. Karena kalau misalnya kulit kering, udah pasti dong kalau misalnya kulitnya dehidrasi gitu kan, kekurangan kandungan airnya. Terus kalau kulit berminyak gimana? Kulit berminyak juga kayak berminyaknya tuh kayak minyak tuh sama air kan beda kan. Kalau misalnya minyak ya udah oilnya di luar doang, tapi dalamnya tuh dia kering. Akhirnya jadi kulitnya berjerawat gitu ya. Itu tuh karena salah satunya kulit tidak terhidrasi dengan baik, jadi dia dehidrasi. Jadi benerin dulu yang itu. Nah, akhirnya gue nemuin dari duibeauty.id, itu ada skincare-nya sama buat jerawatnya. Alhamdulillah sih gue cocok pakai itu. Pokoknya kalian cari-cari aja yang buat hidrasi kulit. Itu yang pertama, karena itu ngaruh banget memperkuat skin barrier kalian. Nah, pas udah produk-produknya itu bentuknya hidrasi, gue sih ngerasanya kulit gue jadi lebih sehat. Pertama, pori-pori kulit wajah gue tuh lebih mengecil, bener-bener super mengecil. Tadinya tuh yang bener-bener bolong-bolongnya gede banget, parah. Gue sampai buset dah, pori-pori muka gue tuh gede banget. Terus juga kulit wajah gue tuh jadi kenyal. Gue tuh kalau make yang dari duibeauty.id tuh ya, kayak tiap pagi itu tuh ngerasanya tuh kayak gimana sih, lu kalau misalnya pernah ke salon gitu kan, habis facial dimasukin dan lain-lain, itu kan kenyal kan ya muka lu. Dan ini tuh gue tiap pagi tuh ngerasanya kayak gitu. Pokoknya yang menghidrasi kulit, jadi bikin kulit kita tuh sehat, kandungan airnya tercukupi, jadi skin barrier kita itu bagus, sehingga sinar matahari mau ngerusak kulit kita tuh kayak tertahan sama skin barriernya itu sih, setahu gue seperti itu. Udah deh, dari situ lama-lama alhamdulillah kulit wajah gue membaik. Paling ya jerawat hormonal aja kadang 1-2 masih ada, itu wajar lah ya. Pokoknya semua info yang tadi gue sebutin kalian cek aja di description boxnya. Mudah-mudahan bisa ngebantu kalian juga kalau misalnya kalian mau coba. Sampai sini dulu video dari gue, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.